Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bisa bertemu kembali dalam situasi pembelajaran daring. Semoga semuanya bisa mengikuti dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita lanjut pada tema berikutnya, yaitu tambihat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihat itu artinya perhatian. Kemarin judul yang kalian pelajari minggu kemarin itu adalah al-insya ghairi thalabi. Kalian dulu pernah kita sampaikan insya sebelumnya itu ada insya, ada khobar. Nah, kita akan mempelajari yang namanya kembali kepada tema sebelumnya. Ada perhatian yaitu terkait dengan kata khobar dan insya. Insya yang kita pakai itu adalah insya thalabi, bukan insya ghairi thalabi. Insya thalabi, ya nanti ini tambihat, itu terkait dengan insya thalabi dan khobar. Untuk mufradatnya itu kalian baca ya, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, itu saya tuliskan. Kalau ada yang ya aktif, kreatif dan lain sebagainya itu bisa dilihat di kamus. Sekarang langsung saya ke keterangan, ya di situ yudu'ul insya maudhi'al khobar. Insya diletakkan pada tema khobar. Jadi khobar itu kemarin kan ada kabar, benar, bohong. Pembagiannya hanya dua, jumlah fi'liyah dan ismiyah. Kalau insya itu ada insya thalabi itu ada 5, ya, yang namanya al-amru, an-nahyu, al-istifham, ya, an-nida, tamani itu ada 5. Kita akan bahas ini, memang ya agak sedikit rumit, tapi tetap kalian harus membaca secara jeli, dan juga memang rasa ingin tahu itu harus ada, gitu. Rasa ingin bisa itu harus ada, biar nanti pembelajaran yang saat ini belum maksimal itu bisa sedikit mengikuti gitu loh, bisa mengikuti meskipun nanti bisa tanya-tanya lewat WA. Yang pertama adalah idharul inayati bisyai'i wal ihtimami bisya'nihi. Ya, insya diletakkan pada khobar. Contohnya sekarang qala ta'ala kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Lafaz aqimu wujuhakum itu lafaznya pakai fi'il amr, berarti tarkibnya insya. Tarkib insya diletakkan pada tarkib khobar. Maksud dari aqimu wujuhakum, mendirikan wajah setiap kali ada masjid, itu maksudnya adalah perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat itu sama dengan apa itu? Amrun lis sholat. Itu salah, dalam kurung itu berarti keterangan dari fi'il yang saya garis bawahi aqimu wujuhakum. Kemudian berikutnya nomor 2, at-tahashi wal ihtirazi an musawatil lahiq bisabik. Ya, at-tahashi al-ihtiraz ihtifat, at-tahashi itu al-ibtiat, an musawatil lahiq bisabik, untuk menjauhkan dan menjaga persamaan fi'il yang akan datang dengan fi'il sebelumnya. Maksudnya apa? Contoh saja di situ, qala inni ushidullaha washhadu. Fi'il di situ ada yang saya garis bawahi washhadu. Washhadu itu fi'il amr, berarti insya. Sebelumnya ada fi'il ushidu. Ushidu itu fi'ilnya mudhari, tarkibnya berarti khobar.
Jadi dua fiil itu agar supaya ada pembeda maka harus dimaknai wa washhadu, tarkibnya adalah insya, dimaknai khobar. Maka dalam kurung itu saya beri keterangan wa ushidukum. Yang pertama tadi ushiduloha, yang kedua wa ushidukum. Nah, lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan berikut. Gitu ya. Itu ada dua. Jadi dua macam dari yudha'ul insya maudhi'al khobar. Sekarang untuk tambihat yang kedua. Yudha'ul khobar maudhi'al insya. Kebalikannya. Lafadznya di situ itu khobar, tapi diletakkan pada pengertian insya. Jadi tarkibnya itu khobar. Nah di situ ada tujuan dari beberapa maudhu' khobar maudhi'al insya. Yang pertama at-tafa'ul. At-tafa'ul itu diartikan optimis. Orang kalau optimis itu diberi harapan gitu. Seperti kita beramal soleh itu adalah bentuknya adalah surga. Kita itu sudah diberi angan-angan surga. Surga itu adalah bagian dari tafa'ul. Kalau tidak diberi seperti kalau kita bilang itu iming-iming gitu. Dalam satu perbuatan atau amal itu memang untuk daya tarik itu memang ada iming-imingnya. Itu namanya agar supaya menarik kata at-tafa'ul, optimis. Hadakallahu li sholihil a'mal. Nah, bentuknya seperti itu. Bentuk hadaka itu fi'il madhi, tarkibnya adalah khobar, tapi diletakkan pada insya. Jadi Allah akan memberikan hidayah kepadamu untuk perbuatan atau li sholihil a'mal, perbuatan yang soleh. Jadi dalam kata Allah memberi petunjuk itu sama dengan berilah aku petunjuk. Tapi kan tarkibnya tadi pakai khobar, tapi maksudnya adalah insya. Kemudian yang nomor 2, al-ihtirazu an suratil amri ta'aduban wahtiraman. Untuk menjaga dari bentuk kata perintah. Kata perintah itu bentuknya adalah beradab dan rasa hormat. Kan kemarin kita sampaikan kalau bentuk kata kata perintah itu adalah minal a'la ilal adna. Nah, bentuknya juga sama seperti ini. Contoh dari khobar itu adalah rahimallahu fulanan. Allah menyayangi kepada fulan. Arti dari kata rahima itu adalah khobar diletakkan pada kata irham. Nah, kepada Allah ya kita bentuknya adalah kata perintah. Pada asalnya kata perintah itu kan tidak boleh dari bawah ke atas. Kecuali itu berdoa. Nah, kalau berdoa memang ada. Kemarin kan ada tujuan dari kata perintah itu adalah bentuk yang lainnya. Itu adalah untuk kata berdoa. Maka di situ maksud dari rahimallahu fulanan itu sama dengan irham fulanan. Nah, itu dalam kurungnya maksud dari khobar menjadi insya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3, al-mubalaghatu fi talabi litambihi an suratil imtisal. Al-mubalaghah itu sampai kepada bentuk tambih ala suratil imtisal, yaitu segera untuk taat. Qala ta'ala wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna saya garis bawahi, lamnya itu adalah lamun nafyi. Kalau tidak kamu tidak berbuat menumpahkan darah, itu sama dengan jangan menumpahkan darah. Tidak merokok umpamanya di tempat-tempat tertentu itu sama dengan jangan merokok. Sebenarnya kan gitu. Jadi kata tidak itu sama dengan kata larangan gitu. Kemudian yang terakhir izharul raghbah, menampakkan kata senang. Razaqanillahu liqa'ahu. Razaqanillahu fa'ilnya itu Allah.
Ya-nya itu adalah saya, sama dengan urzuqni. Masa kepada Allah juga menunjukkan kata perintah. Maka yang dipakai itu adalah khobar, meskipun makna yang diinginkan itu adalah kepada insya. Dan itu yang kita maksud dengan tambihat. Harus menjaga tarkib mana yang pantas dikatakan khobar, mana kita meletakkan insya. Demikian yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.